Halo, saya David. Saya lahir 23 Agustus tahun 1993 di pulau yang sedikit terpencil dari Indonesia di Nusa Tenggara Barat, kebetulan di Kota Mataram. Brand Brilega sendiri pertama kali dibentuk tahun 2022 akhir. Pertama kali dibentuk berawal dari ide antara saya dan adik saya sendiri. Awalnya kita tidak ada berniat untuk bikin brand. Awalnya kita memang niatnya untuk memproduksi brand-brand di luar sana. Sampai akhirnya kita berpikir, kayaknya kita nggak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin satu brand sendiri. Brilega itu syarat makna menurut saya, karena Brilega itu memiliki makna yang berarti kemilau, cahaya, bersinar. Dan doa kami ketika membangun satu brand ini, kita berharap brand ini bisa ngasih warna baru untuk industri retail fashion di Indonesia. Yang membedakan Brilega dengan brand-brand di luar sana adalah sesuai dengan tagline kami, nyaman gak harus mahal. Brilega itu kita benar-benar ngedevelop produk kami itu semaksimal mungkin, senyaman mungkin, dan semurah mungkin. Kenapa? Sesimpel misalkan ketika kita menjual produk ini, di luar sana banyak banget produk-produk yang dijual di harga yang lebih tinggi dibandingkan kami, tapi kalau boleh ngomong, kualitas kami mungkin di atas mereka. Salah satu produk unggulan kami benar-benar kita develop sesuai dengan kebutuhan dari customer kami sendiri. Brilega sendiri dibuat 80% itu homemade, dibuat dari tangan-tangan pengrajin kami, dan juga kita benar-benar minim menggunakan mesin. Jadi kalau dibilang awet, produk kami benar-benar menjadi produk yang lumayan awet lah ya, untuk dengan rentang harga yang masih di bawah 100.000. Brilega sendiri 80-90% materialnya adalah material lokal yang benar-benar kami memanfaatkan produk-produk dari Indonesia sendiri, seperti penggunaan lem, penggunaan badan untuk si sendalnya, penggunaan material kulit sintetis untuk si produknya. Kita menggunakan 80-90% produk dari Indonesia. Seiring berjalannya waktu, saya belajar nih gimana caranya bisa naikin satu brand. Di era digital sekarang saya banyak belajar tentang ngebangun brand positioningnya seperti apa, gimana cara kita ngebangun brand awareness yang kita punya seperti apa. Benar-benar kita ngedevelop brand ini tuh seperti ngedevelop anak. Dari awalnya merangkak sampai dengan sekarang udah bisa berjalan sendiri. Seperti itu. Untuk pemasarannya sebenarnya kita memanfaatkan digitalisasi zaman sekarang seperti e-commerce dan juga sosial media. Untuk target marketnya sendiri sebenarnya kita sudah ngegarap semua target market. Untuk anak-anak kita punya brand Ranaku yang memang kita develop khusus untuk anak-anak rentang usia 2 sampai dengan 8 tahun. Untuk target anak-anak SMA maupun sampai dengan karyawan ataupun ibu rumah tangga, target kita bisa masukkan ke brand Brilega yang dimana rentan umurnya range 18 sampai dengan 45 tahun. Untuk kebutuhan fashionable-nya, kita lebih ngaturnya semua untuk masuk ke brand Neville. Karena kita nge-develop Neville sebagai brand fashion, benar-benar brand footwear yang modis lah. Berbeda dengan Brilega, karena Brilega kita bentuk sebagai satu brand yang dibentuk sebagai suatu kebutuhan, bukan keinginan. Seperti itu. Untuk sekarang, Brilega sendiri di Indonesia sudah punya total 37 reseller se-Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dan provinsinya. Untuk Brilega sendiri kita sudah pernah ekspor sampai dengan ke Malaysia, Singapura, Madagaskar, serta kita sudah pernah kirim sampai ke Afrika Selatan. Respon dari customer di luar, mereka sebenarnya lebih terbawa dengan branding kita sih, karena branding Brilega itu kan nyaman, gak harus mahal. Dan mereka sendiri tidak ekspektasi nih kalau kita menyebutkan harga dari produk kami itu sebegitu murahnya untuk mereka sebenarnya. Jadi mereka merasa dengan harga yang murah mereka bisa dapatkan kualitas yang bagus serta barang yang awet dipakainya. Awalnya kami itu memulai dari minus dan juga kita tuh benar-benar memanfaatkan modal dasar itu dari keuntungan ketika kita memproduksi brand lain. Nah,
ketika kita mengalami salah satu tantangan terbesar kita adalah saat salah satu e-commerce tutup. Salah satu e-commerce tutup, kita mengalami satu fase hampir bangkrut lebih tepatnya. Hampir bangkrut karena yang tadinya demand kita sangat tinggi, tiba-tiba di satu hari momentum itu kita tidak dapat pesanan sama sekali. Setelah itu untuk bangkit kita benar-benar sangat-sangat susah di tahun 2023 atau 2024 ya kalau nggak salah tuh. Itu benar-benar sangat sulit. Tapi kami tetap berusaha dengan tim yang ada, kita memaksimalkan ekosistem yang sekarang kita punya, memanfaatkan semua resource dan pengetahuan yang kita punya, akhirnya kita benar-benar bisa bertahan di era sekarang ini. Seperti itu. Kesuksesan menurut saya adalah bukan cuma tentang finansial, melainkan tentang kebebasan, serta keleluasaan antara saya dengan keluarga, serta dengan kerabat-kerabat saya. Karena menurut saya kesuksesan itu bisa dibentuk dari diri kita sendiri. Saya punya kuncinya sendiri untuk kesuksesan. Kesuksesan itu akan kita dapat ketika kita berhasil membentuk antara satu momen dan sebuah kesempatan di waktu yang bersamaan. Sehingga momen tersebut bisa menghasilkan kesuksesan yang berarti buat kita. Ayo generasi-generasi muda Indonesia, mari kita ciptakan entrepreneur-entrepreneur baru untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia.